Maka selalu kita berpuasa. Karena jalan untuk mengendalikan nafsu, jalan untuk membendung nafsu, yang nafsu ini adalah hambatan kepada kita untuk menjadi muttaqin, itulah dengan cara berpuasa. Pakiban nafsunya tengku, nya perlu kita pahami, tiban nafsunya. Pernah suatu hari Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa. Ya Musa, apa itu di tanganmu? Ke Allah hana gete pe yang nampak jara Musa. Kon genek cerita bak getanyong, genek petepu bak getanyong, genek purnawa getanyong oleh Allah Ta'ala. Ya Musa, apa di tangan Anda? Nabi Allah Musa menjawab, ini tongkat ya Allah. Untuk apa tongkat itu Musa? Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kita mengulang kaji pembelajaran yang mungkin telah pernah kita pelajari sebagai ulangan atau sebagai ilmu tambahan bagi kita yang belum pernah mengetahuinya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saumi, ini bab puasa. Apa itu puasa? Huwa loghatan al-imsaku. Dianya som pada logat adalah imsak. Menahan diri dari apapun itu dinamakan dengan som. Hana tapajuh makanan, saum. Napeng hana jadeh tablawa sesuatu yang getanya sukai, saum. Wa syar'an, yang dimaksudkan dalam syara', yang dimaksud dengan saum, imsaku min muftirid bisyurutihil atiyah, menahan diri daripada perkara yang dapat terbuka puasa dengan berbagai macam syarat-syaratnya yang selagi akan datang. Wa furiyadah, dan diwajibkan akan dianya saum fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban, fi sanatis saniyah, di dalam tahun yang kedua, minal hijrati, daripada tahun hijriyah, wa huwa min khasaisina, dianya som bahagian khususiat untuk kita, wa minal ma'lumi, dan bahagian dimaklumkan, minat dini, daripada agama, bid darurah, dengan secara daruri. Jadi diwajibkan puasa Ramadan ketika baginda Rasulullah sudah 2 tahun di Madinah. Sebelumnya tidak ada kewajiban puasa apapun. Anjuran puasa ada, yaitu puasa-puasa sunnah, baik Rajab, Sya'ban dan sebagainya. Maka diwajibkan puasa Ramadan ketika baginda Nabi sudah berada 2 tahun di Madinah. Sebagai dalil untuk menunjuki bahwa Ramadan puasanya wajib, dalilnya itu darurah. Artinya kata tepe mendung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan puasa Ramadan khususiat untuk kita Muhammad Sayyidina Muhammad, untuk umat Sayyidina Muhammad, khususiat buat puasa, yaitu mulai daripada imsak hingga itamong wate maghrib, dan pelaksanaan puasa wajib niat wate malam selama sebulan penuh. Yang khususiat buat lagi nya. Walaupun kedeh puasa Ramadan pernah disyariatkan pula kepada umat-umat sebelum kita. Khususiat cara buat.
Yajibus saumu syahri Ramadan ijma'an. Wajib puasa bulan Ramadan itu ijma'. Seluruh ulama sepakat. Maka bila ada orang yang menentang, maka langsung kafir. Bikamali Sya'banin, dengan cara sempurna bulan Sya'ban. Salasina yauman, berjumlah 30 hari. Apabila sudah genap bulan Sya'ban 30, maka hari 31 itu pasti satu Ramadan. Karena hana bulan Arab leplusa. Hijriah hana leplusa, hana 28. Pajan wajib puasa Ramadan yang pertama dengan cara 30 Sya'ban. Lengkap 30 Sya'ban, 31 masuk satu Ramadan. Atau biru'yati adlin wahidin, dengan melihat hilal orang yang adil yang satu, walau masturan, walaupun keadilannya itu tertutup, ba'dal ghurub, sesudah terbenam matahari. Nah, orang adil yang dimaksud dengan adil hinau yaitu geai i dalam. Karena adil na dua, na adil riwayah, na adil syahadah. Maka yang dimaksud adil di sini yaitu adil syahadah, bukan adil riwayah. Artinya mesti urang agam, mesti urang balik, mesti urang Islam yang memberikan kesaksian bahawa beliau itu melihat hilal. Pemakna hilal anak bulan, deh garis tikrek, kalon ngemata telanjang bahawa terbenam matahari. Bagaimana caranya? Dia itu bersaksi di hadapan qadhi. Idza syahida biha indal qadhi, apabila bersaksi ia dengan melihat hilal di hadapan qadhi, di hadapan hakim. Walau ma'a itbaqi ghaib, walaupun dia bersaksi melihat hilal disertakan dengan berlapis-lapis mendung. Itanya hande takalan redo, iji duhikalan bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi demi Allah bit-bit nalun kalan hilal, maka peh palai oleh hakim sehingga puasa Ramadan. Bangan dieksasi dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilal. Yan ban lafaz, aku bersaksi sesungguhnya aku melihat akan hilal, atau sesungguhnya hilal telah tampak ia. Tidak memada perkataannya asyhadu anna ghadan min Ramadan, aku bersaksi bahwa sungguh esok hari adalah bagian daripada Ramadan. Yang hansah. Dah, yang kampung terlapis surah. Pajan ke wajib puasa Ramadan ketika 2 tahun Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Maka wajib melakukan puasa Ramadan yang pertama apabila telah genap 30 Sya'ban. Atau melihat hilal oleh seorang yang adil memberikan kesaksian di hadapan qadhi pada hari yang ke-20 Sya'ban ketika memasuki matahari masuk kepada malam yang ke-30 Sya'ban. Berarti esok 30 Sya'ban adalah satu Ramadan. Bila mana hana yang bersaksi dan hana deh bulan, uro 2 kurang Sya'ban nayak kalan hilal, tapi hana deh hilal. Yang pakai bandengku karena reduk dan sebagainya, wajib menyempurnakan 30 Sya'ban. Wajib. Ketika tatamong bak 1 Ramadan takalan bulan kapalau. Kahi 2 Ramadan berarti hansip uro. Selesai uro raya wajib qadha surah. Maka yang menjadi masalah, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa? Nyo yang menjadi problem katanya malamnya. Karena perlu diingat kembali bahwa udip katanya di atas dunianya, walaupun nampak secara zahir kita itu sedang menetap,
Tapi pada hakikatnya kita bukan sedang menetap di dunia. Sedang melakukan perjalanan. Sedang musafir. Sedang menempuh. Tujuan kita masih jauh. Tujuan kita nyong itulah akhirat. Nampak hino menetap. Padahal kan menetap. Kita sedang menempuh perjalanan. Siapapun kita, apapun pangkat yang kita sandang, semua kita ini sedang musafir. Tujuan kita satu, sama, yaitu akhirat. Maka, karena tujuan kita akhirat, dalam istilah ulama-ulama terdahulu, yang kita dapati di dalam kitab-kitab, baik kitab yang ma'ruf ataupun kitab yang tidak ma'ruf. Yang penting kitab-kitab lama kan, kitab-kitab kuning menyokong kamu hidayah, kitab-kitab klasik sering disebut seperti di dalam kitab Syarus Salikin. Yang pertama muridin, yang kedua salikin. Apa itu muridin? Muridin adalah orang yang selalu mempersiapkan bekalnya menuju kepada kehidupan selanjutnya. Itulah akhirat. Itu diistilahkan dengan muridin. Wahai murid, nyata temeng dalam kitab-kitab Jawa klasik, wahai murid. Apa itu murid? Wahai orang-orang yang selalu mempersiapkan bekal menuju kepada kehidupan selanjutnya. Yang kedua diistilahkan dengan salikin. Wahai orang-orang yang menempuh perjalanan menuju akhirat. Cuma dua yang nak istilah, muridin dan salikin. Karena dua orang ini adalah orang yang isti'adadu liyaumir rahil. Orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk hari keberangkatannya. Hari keberangkatan, itulah hari yang kita hadapi diawali dengan kematian. Sedangkan kelompok yang ketiga tidak ada istilah. Pakon, karena kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak mau meninggalkan dunia. Kelompok kelaya hana rencana nak kebah dunia. Dia betah ingin hidup di dunia. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan kepadanya karena ini bukan tempat menetap. Maka untuk kelompok yang ketiga, menuju ke akhirat bukan dia sendiri dengan secara keinginannya menempuh perjalanan menuju ke akhirat, melainkan diseret. Lagi anak mengingatkan, tengah mana-mana ujian, mana alam ia lihap. Tayu waw hai tim waw. Yang ketamat bapunyung atau bau tak seret rumah ke daerah bini kulah dan sebenarnya. Itulah kelompok yang ketiga. Mereka tidak ada rencana. Ingin kembali ke akhirat, tidak ada keinginan. Maka geseret li malaikat. Inilah kelompok-kelompok yang akan mendapatkan kerugian di akhirat karena tidak siap sedia mempersiapkan bekal. Tak sabar. Kemudian untuk kelompok muridin dan salikin yang selalu mempersiapkan bekalnya untuk menuju kehidupan selanjutnya akhirat. Dalam mempersiapkan bekal tersebut tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan. Maka rintangan yang paling besar yang Rasulullah sebutkan, a'da aduwika nafsuka baina jambaika. Sejahat-jahat musuh kamu, itulah nafsu yang bersarang di antara dua lambungmu. Maka tantangan yang terbesar untuk kita, itulah nafsu kita sendiri. Oh wate legetanyo tanuk kubut amal kebaikan untuk bekal menuju perjalanan, menempuh tujuan yang sesungguhnya. Musuh yang terbesar untuk kita nyota, nafsu tu kumudua. Nafsu. Maka
agar tercapai sebagaimana yang kita harapkan dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Harapan katanya menjadi muttaqin. Sifatnya dinamakan dengan takwa. Dan keinginan Allah juga demikian. Semua kita ini bagaimana hendaknya menjadi muttaqin. Karena yang layak mendapatkan kemenangan surga adalah muttaqin. Selain muttaqin tidak layak masuk surga. Sering kita ulang-ulang, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu janji Allah. Surga yang luasnya meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi, u'iddat lil muttaqin, khusus disediakan surga itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jalan untuk mendapatkan takwa. Dan apa itu takwa? Takwa imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Selalu menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka media yang terbaik agar kita menjadi muttaqin itulah dengan cara berpuasa. Maka puasa merupakan media yang terbaik Allah sediakan kepada kita agar kita tercapai menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bersifat dengan sifat takwa. Makanya di ujung ayat Allah ingatkan tujuan diwajibkan kepada kalian berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba-hamba yang selalu menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Artinya apa? Kita akan mampu mewujudkan diri kita mendapatkan derajat ataupun martabat muttaqin hanya dengan mengendalikan nafsu. Dan salah satu di antara segala cara yang paling efektif dalam mengendalikan nafsu itulah dengan cara berpuasa. Dan puasa itu bukan cuma di dalam Ramadan. Sebenarnya puasa itu seumur hidup. Bukan cuma dalam Ramadan. Dalam Sya'ban tak puasa, dalam Syawal tak puasa, sampai nak puasa. Sedikit tidaknya puasa Senin Kamis. Cuma dalam Ramadan cuma si bulan saya kata kendalikan nafsu. Berarti si bulan je kamu takut lihatnya. Takutkah? Apa macam lam? Maka selalu kita berpuasa. Karena jalan untuk mengendalikan nafsu, jalan untuk membendung nafsu, yang nafsu ini adalah hambatan kepada kita untuk menjadi muttaqin, itulah dengan cara berpuasa. Pakiban nafsunya tengku. Nya perlu kita pahami. Tiban nafsunya. Pernah suatu hari Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa. Ya Musa, apa itu di tanganmu? Ke Allah hana getepa yang nampak jara Musa. Kon. Genuk cerita bak getanyong. Genuk petepu bak getanyong. Genuk purno getanya oleh Allah Ta'ala. Ya Musa, apa di tangan anda? Nabi Allah Musa menjawab, ini tongkat ya Allah. Untuk apa tongkat itu Musa? Karena Nabi Allah Musa termasuk pengembala binatang. Dijawab oleh Nabi Musa, ya Allah, ahwate merempak mon, kegelantau talau, jut loncangiak tima bak tongkatnya. Hotel lon temung kadang-kadang on kaya yang manteng naranting lon nak bi ke binatang jut lon cawi ngan tungkatnya. Hotel merempok dengan binatang buas jut long halau ngan tungkatnya. Hotel long jak lam seput maka hana muho arah jut lon cukeh-cukeh arah ngan tungkatnya. Hotel lon halau binatang ternak lon pakai pula tungkatnya. Lalu apa kata Allah kepada Musa? Musa, coba engkau lempar tongkat tersebut. Geram oleh Nabi Allah Musa. Berubah tongkat itu menjadi ular. Rupanya pakon oleh Nabi Musa
Dempa je gepo buat dengan tungkatnya, rupanya ulia yang gepakai limsa. Watai gecerong iya, rupanya dengan ulia. Geparuh binatang buas dengan ulia. Gecawinya ranting-ranting dengan ulia. Rupanya dengan ulia. Dan uniknya ulia tengku, hana rahang aja. Unik ulia, hana rahang. Dan uniknya ulia, tubuh je lentur. Makanya ulia, ube bak pineng, mampu yang kebera ube raya. Karena tidak ada rahang dan lentur. Begitulah nafsu. Takalan ubud, tapi tengok dempo-popo yang nak. Ubud tak nafsu. Tapi nafsunya ibarat seperti ular. Tidak ada rahang. Hi sagai ubud tengku. Na moto sabo, hawa moto kedua. Hana rekuang sebab ini ulu. Na kedua, sama temenduk. Hawa tu yang gelai. Na perumah sabo, hungut perumah kedua. Na kedua, hungut perumah gelai. Ulu hana rekuang tengku. Na rumah sabo, hawa rumah kedua. Na rumah kedua, hawa rumah kedua. Na pangkat sabo, hawa pangkat lain. Yang sabo haid tagulam, yang pahput sang pada haid uli dulu. Begitulah bandingan nafsu. Maka nafsu itu ibarat ular. Kecil nampaknya, tapi bisa menelan apapun. Makanya geyumat tungkat li Allah Ta'ala bak musapat geyumat bak ulia tungkat. Karena itu dia ular. Cara menjinakkan ular itulah pegang kepalanya, bukan ekornya. Menyetamat bak ular iku hoye kuwin. Tapi dia tidak sanggup lagi bergerak. Kitalah yang akan mengatur dia. Tapi menyetamat bak iku irungkom iun. Begitulah nafsu. Kita harus mengekang nafsu itu dengan memegang kepalanya. Tiban cara tamat bak ular nafsu. Itulah dengan cara berpuasa. Itu sama dengan kita sedang menjinakkan nafsu. Ba'ulai tamat. Baik-baiku dengku. Ikut katanya. Maka orang yang mampu mengendalikan nafsu, dia pasti akan memegang kepalanya nafsu. Cara memegang kepala nafsu itulah. Menjinakkannya nafsu itu dengan berpuasa. Makanya orang yang melakukan puasa, insya Allah. Pasti dia itu mampu menjinakkan nafsunya. Dia mampu mengendalikan nafsunya. Dia mampu membendung nafsunya. Tapi baik cuma dalam Ramadan. Allah ingatkan. Tambah lagi. Ketika Syawal Namurotu. Tambah. Allah wajibkan sebulan dalam Ramadan. Agar kita dengan terbiasa sebulan penuh puasa. Di bulan yang lain lebih mudah. Apalagi cuma dalam 1 bulan 2 hari. Ataupun 1 minggu 2 hari. Mudah. Karenanya si bulan penuh biasa. Lihat si bulan punah, maka yang lain biasa-biasa saja. Gepu wajib yang si bulan. Nyak terbiasa dengan bulan-bulan lain yang hanya punah si bulan. Nyan tujuan. Berat tak tunggu puasa, berat tunggu. Tak denduk, tak dengerah, apalagi lagi nyosu umurah. Makanya kepingat bagi tanya oleh Allah, memang berat, tapi baik ku. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian pernah lepu wajib umat segala kata. Yang tujuan Allah ingin menyampaikan kepada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab menawa yang namanya manusia tu mandum tu sama. Menyeret atuh ku bertanya mentang berat tunggu. Maka dia roh tanya kamu mentang. Oh jawab oleh Allah kon. Umat-umat segala kata kalian pernah dibebankan untuk puasa. Oh berarti anak tak berat leh. Ya dia kemenan kan? Banta dengarnya kamu masyarakat sakai kon ku kecil kenang. Ianya kamu ngau le ada. Sebab manusia mandung menan. Kalau dia cuma sendiri yang merasakannya terbeban. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum bukan cuma untuk kamu. Umat-umat sebelum kamu pun telah pernah dibebankan dengan melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya Allah satu. Sama. La'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi hamba yang takwa, hamba yang selalu patuh kepada Allah. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Etno putrana pertanyaan. What singkat hal
Lebih tak pegah kami hotel. Nyan bertingan yang lon cerita nyan bertingan. Hanan temung yan, han temung baca. Putra nama salah.